Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kepemimpinan Kolaborasi dalam Organisasi Bisnis. Oke, sebelumnya nama saya Niken Alvinanda Putri dengan NIM 11223027. Perkenalkan, nama saya Aura Amalia Putri dengan NIM 11223041. Perkenalkan, nama saya Bima Sari dengan NIM 11223021. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Ain dengan NIM 1122300008. Perkenalkan, nama saya Siska Amanda Ayu Lolitasari, bisa dipanggil Amanda. Di sini NIM saya adalah 1122300150. Perkenalkan, nama saya Safana Cengari Kusuma dengan NIM 1122300160. Yang akan kita bahas kali ini mengenai definisi dan pentingnya kepemimpinan kolaboratif. Kemudian ada prinsip-prinsip kepemimpinan kolaboratif. Yang ketiga ada strategi penerapan kepemimpinan kolaboratif. Yang keempat ada manfaat kepemimpinan kolaboratif. Yang kelima ada tantangan dan solusi dari kepemimpinan kolaboratif. Dan yang keenam ada studi kasus. Serta nanti akan diberikan kesimpulan dari materi yang akan kita berikan. Apa sih kepemimpinan kolaboratif itu? Kepemimpinan yang bekerja sama secara erat antara atasan dan maupun bawahan. Manajer ini itu sangat menghargai kontribusi karyawan secara setara dan membuat keputusan bersama. Pemimpin yang mengatur kepemimpinan ini secara aktif mendorong anggota tim untuk berbagi informasi secara terbuka. Hal ini meningkatkan organisasi itu lebih inovatifnya itu lebih tinggi dan keterbukaannya lebih tinggi, dan suasana kerja itu juga sangat fun. Seperti halnya kayak, tahu nggak sih, kayak Rans. Nah, itu kan meskipun selain enjoy tapi hasil kinerjanya juga nyata karena popularitas Rans sendiri itu semakin meningkat dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Nah, itu contoh seperti itu. Prinsip kepemimpinan kolaboratif. Yang pertama di situ ada bagaimana cara seorang pemimpin harus bisa membangun kepercayaan antara karyawan dan juga pimpinan melalui komunikasi yang jujur dan juga terbuka. Nah, hal tersebut sangat penting sekali untuk menciptakan lingkungan kerja yang sangat positif dan juga kolaboratif. Lalu yang kedua, pemimpin dapat melakukan komunikasi yang inklusif sebab hal tersebut memungkinkan semua anggota tim berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Lalu juga dapat meningkatkan rasa memiliki komitmen yang berdampak pada produktivitas kinerja mereka. Di sini yang ketiga ada pemimpin, dia bisa melibatkan anggota timnya dalam pengambilan keputusan, lalu untuk membantu memastikan bahwa semua perspektif dipertimbangkan atau enggak untuk mengurangi bias. Lalu yang keempat, pemimpin harus dapat memastikan bahwa semua anggota tim dapat memahami dan juga mendukung tujuan organisasi. Hal tersebut sangat penting untuk kesuksesan kolektif bagi perusahaannya. Strategi penerapan kepemimpinan kolaboratif yaitu membangun budaya dalam organisasi, membentuk tim dalam organisasi, dan penggunaan alat. Untuk membangun budaya dalam organisasi ada beberapa cara, yaitu 1. Dengan merancang visi misi budaya terlebih dahulu. 2. Mengembangkan strategi untuk memperkuat budaya organisasi atau perusahaan. 3. Memberikan teladan yang baik dan memberdayakan karyawan. Lalu evaluasi keberhasilannya dilihat dari survei kepuasan karyawan, seberapa puas karyawan terhadap lingkungan kerja, serta komitmen organisasi terhadap nilai-nilai budaya, dan persepsi karyawan terhadap misi dan visi budaya organisasi atau perusahaan tersebut. Tingkat retensi karyawan bagi karyawan yang puas dan merasa sesuai dengan budaya organisasi cenderung lebih loyal dan tahan lebih lama. Lalu yang kedua, penggunaan alat. Pemimpin yang lebih mengutamakan kemajuan perusahaan atau organisasinya serta kesejahteraan karyawan tentu akan mempermudah pekerja atau karyawannya untuk saling berkomunikasi dan tukar pendapat mengenai bisnis dengan menggunakan alat-alat yang dapat membantu tim mendorong kolaboratif yang lebih efektif seperti alat berbagai file, alat komunikasi, dan alat komunikasi video ataupun alat komunikasi video. Lalu evaluasi keberhasilannya itu
dilihat dari hasil proyek dan produktivitas tim serta kolaborasi yang lebih efektif, efisien, dan dengan alat yang tepat. Ketiga, yaitu membentuk tim dalam organisasi. Berarti dalam suatu organisasi atau perusahaan, membangun tim kerja yang baik merupakan hal penting, namun bukan hal mudah untuk membangun kerjasama tim yang baik. Jadi dengan begitu, para pemimpin bisa menerapkan serta melakukan beberapa hal, yaitu ciptakan komunikasi yang baik, tentukan tujuan bersama, lalu pahami peran dan tanggung jawab masing-masing, menghargai setiap anggota tim, membangun rasa saling percaya, melibatkan tim dalam setiap keputusan. Pemimpin memberikan aturan yang jelas, tunjukkan contoh yang baik, berikan operasi kenali karakter setiap anggota. Jadi untuk evaluasi keberhasilan itu dapat dilihat dari kinerja tim serta kekompakan dan dalam mencapai target proyek yang sasaran organisasi akan menunjukkan seberapa baik kolaboratif dan sinergi dalam tim. Di sini saya akan menjelaskan manfaat bagi umum dan manfaat bagi perusahaan. Untuk manfaat bagi umum, yang pertama, meningkatkan motivasi. Apa sih yang dimaksud meningkatkan motivasi? Ketika semua anggota masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan, mereka akan merasa lebih termotivasi. Kedua, pengurangan konflik. Kerjasama yang lebih erat dapat mengurangi konflik di kalangan masyarakat dengan cara menyediakan saluran komunikasi yang terbuka. Yang ketiga, terbentuknya lingkungan harmonis. Kehadiran pemimpin kolaboratif dapat membantu menciptakan lingkungan yang harmonis. Next, untuk manfaat bagi perusahaan. Yang pertama, peningkatan moral dan loyalitas tim. Pemberdayaan setiap anggota tim membuat mereka merasa penting. Kedua, peningkatan produktivitas. Ide diskusi yang terbuka dan penyelesaian masalah. Ketiga, peningkatan komunikasi antar anggota tim. Frekuensi dialog yang tinggi membantu tingkatkan komunikasi antar anggota tim. Yang keempat, memperkuat keterampilan pemecahan masalah. Individu dipaksa berpikir luas kota untuk menyelesaikan kesulitan bersama. Kelima, peningkatan kepercayaan antarguna. Keenam, peningkatan kesadaran dan penghargaan. Ketujuh, penyempurnaan proses pengambilan keputusan. Dan untuk yang terakhir, menjadi lebih adaptif terhadap perubahan budaya organisasi. Selanjutnya, tantangan kepemimpinan kolaboratif. Yang pertama, pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil baik kecil maupun besar memerlukan pertimbangan yang sangat matang sehingga dapat memerlukan waktu yang lama. Yang kedua, keberagaman pendapat. Ini terjadi karena ketidakjelasan dalam komunikasi atau kurangnya informasi dapat menyebabkan anggota tim merasa diabaikan atau tidak dihargai. Yang ketiga, tanpa arahan yang jelas. Ketidakjelasan dalam arahan dapat memicu konflik di antara anggota tim karena masing-masing mempunyai interpretasi yang berbeda tentang tujuan dan cara pencapaiannya. Yang keempat, tanggung jawab yang tidak merata. Muncul ketika beberapa anggota tim yang biasanya lebih dominan atau berpengalaman mengambil alih diskusi dan mengambil keputusan sehingga menyebabkan suara-suara lain terabaikan. Selanjutnya, solusi kepemimpinan kolaboratif. Yang pertama, penetapan peran yang jelas. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif. Yang ketiga, pelatihan keterampilan kolaboratif. Yang keempat, prioritaskan masalah berdasarkan urgensinya. Yang kelima, penggunaan teknologi untuk kolaborasi digital. Yang keenam, membangun komunikasi terbuka. Dan yang terakhir, membangun visi bersama yang jelas. Jadi untuk studi kasus yang akan kita bahas kali ini berupa studi literatur mengenai Google, yaitu salah satu perusahaan terbesar di dunia yang dia berusaha untuk menyempurnakan algoritma pencarian dan memperluas jangkauan pengguna. Nah, sedangkan perusahaan masih mencari cara nih untuk memperluas layanan dan memungkinkan ketergantungan para penggunanya. Yang besar itu sekarang ada Yahoo, MSN, dan Google ini berusaha untuk mencari alternatifnya. Nah, ada beberapa cara
di mana Google ini mencoba untuk menerapkan kepemimpinan kolaborasi dengan cara membentukkan tim multidisiplin, kemudian ada pengambilan keputusan, kemudian ada fokus pada penggunaan, dan ada budaya organisasi. Budaya organisasi yang diterapkan di kepemimpinan kolaborasi yang ada di perusahaan Google ini berupa pemberian waktu yaitu 20% time dari waktu kerjanya untuk berkreasi sekreatif mungkin di luar job desk-nya, yang memungkinkan akhirnya Google ini meluncurkan produk yang bernama Gmail. Nah, di situ produknya jadi lebih baik dan peluncurannya juga lebih efektif. Kemudian ada peningkatan moral karyawan juga. Yang terakhir ada penguatan budaya perusahaan. Oke, jadi kesimpulan yang kita dapat dari materi yang udah kita bahas sebelumnya, yaitu kepemimpinan kolaboratif adalah pendekatan yang menekankan pentingnya kerjasama, komunikasi terbuka, dan keterlibatan aktif dalam mencapai tujuan. Ada banyak strategi dan juga cara perusahaan untuk menerapkan kepemimpinan kolaborasi ini. Contohnya seperti penerapan visi, ada budaya organisasi juga, ada pemberian otonomi, dan lain sebagainya. Meskipun ada tantangan dan juga hambatan yang dihadapi oleh kepemimpinan kolaborasi ini, dengan adanya penetapan perannya jelas, kemudian ada partisipasi aktif dan ada teknologi yang mendukung, kepemimpinan kolaborasi ini akan berjalan dengan baik dan tantangan dan juga hambatan bisa dilalui dengan baik untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan efisien. Oke, jadi itu tadi beberapa submateri yang sudah kami jelaskan di kepemimpinan kolaborasi dalam organisasi. Semoga materi yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.